setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia, pada panggilanmu. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Natanael Setiawan, Gembala Jemaat GBT Anugerah Bandung, sangat bersyukur dan berbahagia dapat berjumpa dengan saudara pada malam ini dalam acara Hand in Hand with Jesus, dengan tema pembahasan firman Tuhan, iman yang memberi kemenangan. Saudara-saudara, betapa penting dalam hidup kita, dalam suka dan duka, apapun yang kita alami, kita mengalami hand in hand with Jesus, bergandengan tangan dengan Yesus, yang menjadi sumber kekuatan pertolongan dalam hidup kita. Dan pada malam hari ini, mari kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang singkat, waktu yang tersedia, namun waktu yang sangat berharga untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Saat ini kita percaya bahwa Roh Tuhan beserta dengan acara ini untuk memberkati setiap kita yang hadir dalam program ini, untuk dipulihkan, dikuatkan, dihibur, dan mendapat sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama mohon pimpinan Tuhan dalam acara ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan kembali acara Hand in Hand with Jesus dengan tema firman pada malam ini, iman yang memberi kemenangan. Mohon urapan Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga semua orang yang mengikuti acara ini diberkati, dikuatkan, dijamah oleh Tuhan. Kami percaya mukjizat itu masih ada, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara,
iman yang memberi kemenangan. Itulah tema pembahasan firman pada malam hari ini. Ada sebuah pujian yang indah yang terdapat di sini, saudara. Kita akan nyanyikan lagunya sangat singkat, pendek, padat, dan memberkati. Haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Mari kita memuji saudara. Haleluya, puji Tuhan. Iman yang beri menang, amin. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. One more time, please. Sekali lagi saudara. Haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Sekali lagi saudara, kita pujikan. Haleluya, puji Tuhan. Iman yang beri menang. Praise the Lord. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya. Baik, pada malam hari ini kita juga akan berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa iman kita akan menjadi teguh, menjadi kuat, tergantung bagaimana kita menyikapi pada waktu mendengar firman. Setiap benih firman yang ditaburkan itu akan tumbuh jikalau saudara menyiapkan tempat yang terbaik dalam hati kita masing-masing. Kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hati, waktu kita. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara yang terkasih, malam ini oleh kemurahan dan anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam kasih-Nya, di mana saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberkati, menguatkan, memulihkan kita. Jika kita memberikan hati kita, perhatian kita bagi firman Tuhan pada malam hari ini. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah iman yang memberi kemenangan. Saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam pembacaan tadi bahwa yang datang dari Allah itu mengalahkan dunia. Sebab segala kuasa, segala kekuatan, otoritas itu milik daripada Tuhan. Tuhan dan firman-Nya
tidak dapat dipisahkan. Jika saat ini kita sedang mendengar firman Tuhan, disinilah Tuhan juga sedang berbicara kepada setiap kita lewat firman-Nya. Dan firman yang kita terima dengan sungguh, firman yang kita responi, yang kita tanggapi, itu akan membangkitkan iman, akan menimbulkan iman. Dan iman itu yang mengalahkan dunia. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana iman itu bisa mengalahkan dunia? Iman yang menyatu dengan Tuhan, iman yang timbul karena percaya kepada firman Allah. Puji nama Tuhan. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita lebih jauh membaca dalam surat Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran tentang sabda Kristus. Jadi bukan sembarang yang kita dengar, bukan apa saja yang kita dengar, tapi sesuatu yang bersumber dari firman Tuhan, yang bersumber dari perkataan Tuhan, itu membangkitkan iman menurut Roma 10 ayat 17. Dari iman yang bangkit, iman yang kuat, iman yang kokoh, itu tidak bisa lepas dari firman atau perkataan Tuhan. Itu yang disebut iman yang mengalahkan dunia. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, setiap realita, fakta yang kita alami, kita akan mampu menghadapi itu semua manakala iman kita menyatu dengan firman Tuhan. Iman kita berlandaskan kepada perkataan Tuhan. Itulah iman yang benar. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat realita kehidupan ini, perjalanan kita hari demi hari, pengalaman kita suka dan duka silih berganti, dinamika kehidupan kita, disinilah iman kita harus dibuktikan. Saudara, seringkali iman itu tidak nampak dari luar. Iman itu tidak kelihatan dari luar, saudara. Memang iman itu tempatnya ada di dalam hati, yang tumbuh karena firman Tuhan. Tadi dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Firman yang kita terima itu berasal dari Tuhan, yang di dalamnya ada kekuatan, ada kuasa. Saudara-saudara, pada saat ini saya percaya dan saya yakin, manakala iman kita based on the word of God, berdasarkan perkataan Tuhan, iman kita akan kuat, iman kita akan kokoh, tidak peduli apapun yang kita sedang alami. Ada satu pembahasan lagi yang indah di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dijelaskan lebih terinci, saudara, bagaimana keadaan posisi seorang yang suka merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, diperhatikan saudara, tetapi yang kesukaan ialah Taurat atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Merenungkan artinya bukan hanya hafal, tahu, tapi memetik, saudaraku, menyerap janji, arti daripada firman Tuhan itu sendiri. Itulah arti merenungkan. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan oleh firman Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pikiran kita, setiap langkah kita, lifestyle, gaya hidup kita, hendaknya selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak siap untuk dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Juga yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bagi kita orang yang percaya kepada firman Tuhan, tentu kita bukanlah para pencemooh, tapi kita orang-orang yang meyakini, yang berkata amin kepada firman Tuhan. Bukan mereka yang suka mencemooh firman Tuhan, yang berkata bahwa firman Tuhan itu tidak mereka butuhkan. Kita justru orang-orang yang suka merenungkan firman itu. Puji nama Tuhan. Dan orang yang suka merenungkan firman Tuhan, kata pembacaan ini dikatakan ayat yang ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Luar biasa. Belum lama ini, pada waktu beberapa bulan belakangan ini, ya, khususnya kota Bandung mengalami cuaca yang cukup panas, apalagi siang hari. Saya sempat lupa beberapa hari tidak menyiram pohon-pohon di halaman gereja, saudara. Saya melihat pohon itu sudah mulai agak kering, daunnya sudah mulai mengkerut. Tiba-tiba saya sadar, wah, sudah hampir 1 minggu saya tidak menyirami pohon itu. Kemudian saya ambil air berapa ember, saya sirami, saudara-saudara. Dan esoknya saya lihat daun itu sudah mulai mekar lagi, sudah mulai segar lagi. Lalu saya menyadari betapa tumbuhan itu memerlukan siraman air, akarnya memerlukan adanya sumber air, saudara, untuk menunjang kehidupan tanaman itu. Kehidupan orang yang suka dan gemar akan firman Tuhan digambarkan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tentu kalau orang memiliki sebuah pohon, misalnya pohon durian atau pohon mangga atau pohon apapun, tahu persis bahwa bulan ini adalah musim munculnya buah ini, sang pemilik dengan penuh kerinduan ingin memetik, ya, dan begitu melihat bakal buah mulai bermunculan, hati dari sang pemilik, owner daripada pohon tersebut mulai berbunga-bunga bersukacita. Apalagi kalau buah itu sudah siap untuk dipetik, dinikmati. Wah, tentu luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan. Saudaraku, orang yang suka merenungkan firman digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya, saudaraku yang kasih, pertumbuhan yang normal. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, manakala iman kita disirami oleh firman, iman kita dipupuk oleh persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, dikatakan kita akan menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil atau diberkati oleh Tuhan. Tidak layu daunnya, karena cukup persediaan air. Bahkan digambarkan pohon itu tumbuh di tepi aliran air. Daunnya tetap subur. Saya tidak berkata kalau kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, kemudian kita bebas dari tantangan, bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. No. Tidak ada janji dalam Alkitab kalau kita ikut Tuhan kemudian tidak mendapat tantangan, pencobaan, pergumulan hidup, ujian. No. Kita pasti mendapatkan dan mengalami. Tapi justru pada saat kita tetap dan selalu menyerangi iman kita dengan firman Tuhan, menjaga hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan, kita akan tetap tumbuh dengan subur. Apa yang diperbuatnya berhasil, artinya bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah, bukan tanpa hambatan. Saudaraku, bukankah ada kalanya kegagalan itu mengajar kita supaya lebih waspada? Bukankah kegagalan itu seringkali memacu kita untuk lebih baik di waktu yang akan datang?
Sama juga dengan tantangan kehidupan. Itulah sebabnya dalam segala keadaan kita membutuhkan firman Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang selalu berlandaskan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pembahasan lagi firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi saudara pada saat ini, yaitu bagaimana orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, yang yakin akan perkataan Tuhan, dia mempunyai dasar yang kokoh, dasar yang teguh. Walaupun ada kalanya untuk menerima janji Tuhan tidak seketika, tetapi dia punya keyakinan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ibrani 11 ayat 1-3 berbunyi sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita termasuk kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu yakin kepada janji Tuhan. Ada pepatah dunia berkata, seeing is believing. Kalau saya sudah melihat baru saya percaya. Itu bukan iman. Seeing is believing. Kalau saya sudah melihat baru saya percaya. Itu bukan iman. Iman itu kata firman Tuhan, dasar dari segala sesuatu walaupun belum kita lihat. Asal itu sudah dijadikan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dikatakan apa yang Tuhan ciptakan dahulu, dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang orang kalau menciptakan satu benda, sudah ada bahan bakunya. Tetapi berwaktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman. Saudara-saudara, saat ini kita sedang merenungkan firman Tuhan. Mari sebagai orang yang beriman. Iman itu memberikan kemenangan karena iman itu bersandar kepada firman Allah. Sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya bertanya kepada setiap saudara yang sedang mengikuti acara ini, dan setiap kita menjawab, masih adakah iman kita yang berlandaskan firman Tuhan? Ada orang yang beriman tetapi berlandaskan perasaannya. Padahal itu perasaannya tidak menentu, imannya menjadi goyah. Ada orang yang memakai imannya, saudaraku, dengan pikirannya. Orang itu pikirannya tidak menentu, saudaraku, imannya pun ikut goyah. Iman timbul dari berita-berita tentang sabda Kristus. Kalau iman kita berlandaskan firman Tuhan, iman itu akan kuat menghadapi segala sesuatu. Kiranya pembahasan firman pada saat ini bukan saja kita mengerti, bukan saja kita tahu, tapi mari kita berdoa supaya firman ini dihidupkan oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi saya dan saudara. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku, sampai saat ini kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 8, semua boleh berubah, tapi Tuhan dan firman itu tidak pernah berubah. Haleluya. Saya berdoa, saya yakin pembahasan malam hari ini akan memberkati setiap orang dimanapun saudara mendengar. Walaupun saudara tidak berjumpa dengan saya sama ini online, saudara, tapi dengan iman kita tahu Ibrani 11 ayat 6 bahwa Tuhan ada. Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan ada di tempat di mana saya menyampaikan firman, dan di tempat Anda di mana Anda sedang mendengar firman. Tuhan ada di sana, dan Dia Tuhan yang siap memberkati kita. Puji nama Tuhan. Malam hari ini, saudara, mari kita dengan iman kita berdoa. Bagi Anda yang sakit, Anda bermasalah,
berbeban berat, Anda memiliki pergumulan hidup, saya ajak Anda beriman, berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami masih diberi waktu kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Iman yang memberi kemenangan. Ajar iman kami Tuhan selaras dengan firman-Mu. Bersandar kepada firman Tuhan agar iman tetap kuat bertumbuh dalam segala keadaan. Iman timbul daripada mendengar tentang sabda Kristus. Malam hari ini setiap orang yang mendengar firman ini kiranya roh Tuhan akan menjamah. Roh Tuhan akan mengadakan sesuatu yang luar biasa, breakthrough, terobosan di dalam hidup kami. Melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak yang penuh kasih berkati semua pendengar yang sedang mendengarkan firman ini. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Haleluya. Memberkati mereka yang sedang bergabung dengan acara ini, dimanapun mereka berada. Mukjizat itu nyata. Kami juga berdoa Tuhan, bagi pemerintah kami kasihi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, sampai pejabat-pejabat yang terbawah di daerah, yang sedang menanggulangi virus corona, memberkati pemerintah kami, menyertai pemerintah kami. Tuhan, memberkati juga ekonomi negara kami dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya pertolongan yang sempurna selalu datang dari Tuhan. Indonesia penuh berkat dan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara. God bless.